Madrid benar-benar dalam titik yang memburuk akhir-akhir ini. Keadaan Los Merengues sekarang persis seperti merek obat sakit kepala yang... apa tuh namanya? Ah iya, parah men. Kekalahan dari Manchester City disinyalir membuat suasana di internal sang Raja Eropa makin parah dan keruh. Api perang saudara yang sebelumnya telah menyala, tambah berkobar dan membuat kondisi sekitar tak nyaman. Bila tak ada penyelesaian yang tepat, nama besar dan kehormatan Madrid akan hangus tak tersisa akibat bara api yang dibuat. Lantas, bagaimana kondisi terbaru di internal Madrid yang sedang didera perang saudara? Benarkah fans masih menaruh simpati pada Xabi Alonso yang dijadikan objek pesakitan oleh petinggi klub? Sorakan memekakan telinga dari ribuan Madridista mengiringi langkah para pemain saat masuk ke lapangan Santiago Bernabeu. Ada dua kemungkinan mengapa atmosfer gegap gempita itu diciptakan. Publik tuan rumah ingin memberikan sywar kepada Pep Guardiola yang beraninya menjejak ibu kota Spanyol lagi dan sebagai bahan bakar semangat bagi Madrid untuk bangkit lebih kuat. Seperti yang kita tahu, beberapa hari sebelum menjamu Manchester City, El Real kalah memalukan 0-2 dari Celta Vigo. Untuk itu kemenangan melawan tamu dari Inggris menjadi harga mati, sebab akan banyak faedah yang dipetik bila hal itu terwujud. Asa untuk menang sempat mereka saat awal-awal pertandingan berlangsung. Angin seperti berpihak pada Madrid, terlihat mereka mengambil alih permainan. Sudah menguasai situasi, kurang afdol kalau tidak mencetak gol kan? Maka dari itu Rodrigo Goes melengkapi keunggulan Madrid dengan sepakan mendatar yang menaklukkan Gianluigi Donnarumma. Angka di papan skor berubah, Madridista terperanjat dari kursinya dan Xabi tampak menikmatinya. Sepertinya keunggulan tersebut akan memuluskan usaha menuju kemenangan yang dinanti. Tapi sayang seribu sayang, City segera membuyarkan angan-angan tuan rumah. Sepanjang 10 menit sebelum turun minum, The Sky Blues bisa membalik keadaan. Berawal dari aksi penyamak kedudukan Nico O'Reilly yang memanfaatkan bola muntah Thibaut Courtois, hingga penyelesaian penalti yang dingin dan tenang dari Erling Haaland. Tak ingin keok lagi di rumah sendiri, Madrid terus menekan dan menciptakan peluang di babak kedua. Sialnya gol tambahan tak kunjung tercipta hingga peluit akhir. Los Blancos kembali menelan kekalahan di Bernabeu dan menambah noda hitam dalam perjalanan musim ini. Dari 8 laga terakhir, Madrid hanya mampu mendulang 2 kemenangan saja. Sebuah ironi bila dibandingkan saudara jauhnya, Manchester United yang cuma kalah sekali dalam 8 laga terakhir. Tumbangnya Madrid di tangan City seketika menjadi santapan lezat bagi media-media olahraga di Eropa. Mereka mengaitkan kekalahan itu dengan krisis berkepanjangan yang tengah terjadi di tubuh klub. Pemberitaan mereka tak lepas dari situasi rumit yang menimpa Xabi karena diserang oleh berbagai entitas, mulai dari sejumlah pemain sampai sang presiden Florentino Perez. Tapi apa benar sampai sekarang Xabi masih dikerubuti intrik seperti yang diberitakan? Dalam sebulan terakhir, media Eropa gencar merilis berita soal segelintir pemain yang memberontak dari Xabi, seperti yang dimuat oleh Mundo Deportivo, di mana ada 5 pemain yang dilaporkan tingkat kebenciannya paling tinggi terhadap pelatih. Mereka adalah Federico Valverde, Brahim Diaz, Ferland Mendy, Endrick, dan Vinicius Junior. Mereka pada dasarnya punya alasan yang serupa soal kebencian terhadap Xabi, yakni tak suka dengan keputusan rotasi yang diberikan. Valverde disinyalir tak nyaman karena kerap kali dimainkan tidak pada posisi aslinya sebagai gelandang tengah. Contohnya, saat ia ditempatkan sebagai bek kanan karena Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold tidak tersedia. Kalau Valverde tantrum karena bermain tak sesuai job desk, beda cerita dengan Endrick. Ex-wonderkid Palmeiras itu sudah jengah karena terus-menerus menjadi penghangat bangku cadangan di era Xabi. Bagaimana dengan Vini? Kalau yang ini kebanyakan dari kalian udah ngerti lah ya.
Vini di awal memang tak senang hati saat dirotasi atau ditarik karena kebutuhan taktikal, seperti yang terjadi saat El Clasico di mana ia kesal hingga menyemprot Xabi dengan kata kasar. Tapi kekesalan itu lama-kelamaan malah berbuntut panjang setelahnya. Vini sampai menyampaikan pada Perez kalau dirinya enggan memperpanjang kontraknya yang habis 2027 jika Xabi masih menjadi pelatih. Puncak dari keretakan Vini dengan Xabi itu dilaporkan terjadi dari akhir Oktober hingga November. Lalu bagaimana dengan sekarang? Jika membaca laporan Diario AS, perselisihan Vini dan Xabi dikabarkan sudah diselesaikan secara baik-baik bulan ini. Sang winger mulai melunak dan mengakui dirinya masih nyaman dengan filosofi taktik Xabi. Vini juga mengaku kalau kebuntuan kontrak barunya di Madrid sekarang ini lebih disebabkan karena belum menemukan harga yang cocok dengan Madrid, bukan karena masalah dengan Xabi lagi. Sekarang bagaimana soal isu intrik dengan Florentino Perez? Apakah sudah mereda atau justru makin membara? Jurnalis senior Marca Juan Castro mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan penelusurannya. Castro menemukan kesimpulan penting, yakni Perez sejak awal tidak sepenuhnya menginginkan Xabi sebagai penerus Carlo Ancelotti. Sejak Don Carlo memutuskan untuk pergi, Opa Perez berusaha mencari kandidat terbaik di antara yang terbaik, hingga muncullah keinginan untuk mendatangkan Jurgen Klopp. Itu diperkuat dengan laporan dari beIN Sports yang menyebut kalau perwakilan Madrid sudah sempat menjalin komunikasi intim dengan pria Jerman berjuluk The Normal One itu. Memang dasar tak berjodoh, Klopp tetap memilih untuk cuti panjang dari kesibukan melatih dan fokus menjadi petinggi di Red Bull. Perez pun gigit jari dan kemudian pusing karena minimnya opsi pelatih top lain. Saat kondisi hampir patah arang itulah, Perez mengalihkan pandangan pada Xabi dan membajaknya dari Bayer Leverkusen. Waktu perkenalan, Perez memang mengobrol omongan kalau pemilihan Xabi atas pertimbangan membina proyek jangka panjang dan ia mendukungnya. Namun, semua itu menjadi semu saat musim sudah berjalan. Perez disinyalir mengubah persepsinya pada Xabi sebagai pelatih yang kaku dan mengekang pemain. Momen itu terjadi ketika ia mendengar laporan pemain tak senang dengan metode latihan Xabi yang terlalu ketat dan tidak seluas Ancelotti. Mungkin di hadapan publik Perez tidak secara langsung menegur Xabi karena gaya melatihnya. Namun di balik layar, Perez menekankan kalau Xabi tetap diperbolehkan menggunakan pendekatan yang ketat asalkan Madrid bisa konsisten menang. Sialnya performa Madrid akhir-akhir ini malah angin-anginan. Alhasil Perez yang sejak awal tak 100% yakin pada Xabi memberinya ultimatum untuk memperbaiki kondisi tim. Jika tidak, surat pemecatan akan dikirimkan dari kantornya. Nah, di tengah huru-hara yang membuat nama Xabi di ujung tanduk, ternyata masih banyak sekali orang yang berdiri memihaknya. Dilansir BBC, kelompok Madridista termasuk Ultras Madrid mendukung penuh mantan gelandang Bayern Munchen itu. Mereka beranggapan kalau Xabi bukanlah biang keladi dari kemunduran performa Madrid saat ini. Menurut fans, justru para pemain yang tak mau nurut dengan arahan pelatih dan maunya cuma menang sendiri. Jadi, cemoohan yang selepas kalah melawan City bukan diberikan pada Xabi, tapi kepada pemain yang membangkang. Tak cuma pendukung, masih banyak pemain yang juga berada di kubu Xabi saat kekacauan makin pecah. Salah satu dari mereka adalah Jude Bellingham. Mengutip dari TNT Sports, Bellingham menegaskan bahwa ia dan pemain lainnya menolak segala upaya pemecatan Xabi. Bellingham memang menyadari kalau Madrid sekarang banyak kekurangan dan sedang terpuruk. Namun, kondisi itu tidak membuat para pemain mengeluh, mengoceh dan kemudian menyalahkan pelatih. Justru saat ini seisi ruang ganti sedang berembuk untuk menemukan letak kesalahan tim dan coba untuk memperbaikinya bersama. Lantas, apakah peluang pemecatan Xabi tetap terbuka setelah ini? Seperti yang diberitakan, Gol Florentino Perez sempat melakukan pertemuan mendadak dengan Jose Angel Sanchez selaku Direktur Umum dan beberapa pejabat senior Madrid setelah kekalahan atas Celta Vigo. Diskusi internal itu membahas tentang posisi Xabi pasca rentetan tren negatif.
Dirumorkan, mayoritas dari pejabat Madrid tidak yakin Xabi akan tetap menjabat jika kalah menghadapi City. Itu artinya, jika Mbappe dan kawan-kawan digasak Haaland CS, manajemen akan langsung mendepak pria asal Baske dari posisinya tanpa ampun. Nah, Madrid pada akhirnya kalah dari City dan bila sesuai rencana, Madrid akan memecat Xabi setelahnya. Tapi kemudian muncul pernyataan terbaru yang menyebutkan kalau pria 44 tahun itu tetap memimpin saat pertandingan La Liga melawan Deportivo Alaves. Apa yang sebenarnya terjadi? Sumber dari Get Football News Spain menjelaskan kalau perubahan mendadak ini ditengarai karena manajemen dilema. Sebab kalau Xabi benar ditendang, tak ada kandidat yang proper untuk dijadikan pengganti. Praktis, hanya Alvaro Arbeloa saja yang bisa naik ke tim utama. Mantan pemain era 2009 sampai 2016 itu saat ini menjadi pelatih Real Madrid Castilla dan disebut menjadi pengganti masuk akal Xabi. Sementara Zinedine Zidane kecil kemungkinan ia akan menerima dan tampaknya lebih memilih menjadi pelatih timnas Prancis. Jadi, Madrid memilih memberikan Xabi kesempatan untuk memperbaiki keadaan.